Bahkan kalau kita di posisi yang dikritik, maka lupakan cara-cara dia yang membuat kita tidak nyaman dan fokus pada substansi kritikannya. Kalau kritikannya benar-benar ilmiah, yang diomongin benar gitu loh. Jadi kita salah, dia benar, maka sebagai seorang muslim kita harus menerima kebenaran dari manapun, sebagaimana Abu Hurairah menerima kebenaran dari syaitan dan Nabi katakan shadaqahu wa huwa kadzub, dalam case ini dia benar walaupun dia seorang pendusta. Jadi terkadang karena kita tersinggung, penyampainya kasar, caranya nggak benar, akhirnya kita tolak kebenaran dari orang tersebut dan ini tidak tepat, ini keliru. Para ulama tidak demikian. Kita terima kebenaran karena kalau kita tolak kita jatuh ke dalam komunitas orang-orang yang sombong. Apa definisi sombong kata Nabi dalam hadis Muslim? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi kita harus menerima kebenaran, lihat substansinya, dan kalau kita bisa kasih masukan ke dia, kalau dia anggota keluarga, mungkin dia kakak, dia adik, dan kita bisa masuk selahnya, ya kasih tahu, mungkin bisa lebih santun lagi, lebih bijak lagi, dan seterusnya. Itu kalau kita dari pihak yang dikritik atau dikasih masukan. Tapi kalau kita berada di pihak yang mengkritik, ini juga penting. Sekali lagi, pertemuan yang lalu sudah kita bahas, mengkritik itu biasa di dunia ilmu. Itu hal yang lumrah di dalam Islam. Tapi yang terpenting apa niatnya? Niatnya harus spirit menolong saudaranya. Niatnya karena Allah. Lalu yang kedua, adabnya seperti apa? Gunakanlah bahasa-bahasa yang baik. Nolong itu kan kelihatan dari kata yang dia pilih. Spirit pertolongan itu akan terlihat dengan intonasi yang dia gunakan. Atau emoticon yang dia gunakan. Gue mau nolong tapi semuanya ya begitu lihat Fani aja kalau pengen lebih jelas. Ya gimana orang percaya? Kalau bahasanya kasar, bahasa ngejatuhin. Jadi kalau memang niat nolong, pakai bahasa santun, pakai bahasa halus, ngedoain, ini penting. Dan ingat bagi yang mengkritik siapapun, ingat ucapan para ulama. Seorang muslim sejati, dia harus punya sikap tawadu. Dan puncak dari ketawaduan, dia merasa saudaranya lebih bertakwa dari dia. Saudaranya lebih beriman dari dia. Saudaranya lebih soleh dari dia. Hanya saja mungkin pada kasus ini kebetulan saudaranya tidak tepat. Saudaranya keliru. Dan kebetulan dia tahu apa yang benar dan dia harus sampaikan karena itu amanat ilmiah. Maka dia sampaikan dalam bentuk kritikan yang bijak, yang santun, yang beradab. Tapi saat dia sampaikan, hati dia tetap merasa Anda lebih bertakwa dari saya, Anda lebih soleh daripada saya sampaikan hal ini hanya sebatas amanat ilmiah. Karena Nabi mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, barang siapa yang melihat kemungkaran rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani, kalau enggak mampu rubahlah dengan lisannya. Saya bisa rubah dengan lisan, saya gunakan lisan. Ini amanat ilmiah. Jadi kritik itu bukan berarti kita merasa lebih pintar dari saudara kita, lebih bertakwa dari saudara kita, lebih soleh dari saudara kita. Enggak, itu enggak tepat. Para ulama enggak demikian. Mengkritik itu amanat ilmiah, mengamalkan perintah Nabi SAW. Tapi perasaan dan packaging yang kita sampaikan ketika kita mengkritik, itu harus nuansanya saya di bawah Anda, saya nggak lebih bertakwa dari Anda lebih hebat dari saya, tetapi ini harus saya kemukakan. Nah, kalau kedua belah pihak bermain di ranah masing-masing, insya Allah komunitas kita akan solid. Ini yang jadi masalah, yang dikritik gak nerima, yang kritik kasar, keras, bahasanya angku, kesannya merasa paling benar, paling hebat, paling punya kapling sorga dan lain-lain. Akhirnya jadi masalah di tengah-tengah
kehidupan kita. Wallahu ta'ala bishawab.